Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang semoga Allah berikan kesehatan dan juga tambahkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Khalidin. Nomor induk mahasiswa 209251563. Mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, sekaligus guru bidang studi Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Ikhlas Ulum Dukun Gresik. Insyaallah pada hari ini Senin 26 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Madrasah Ibtidaiyah Ikhlas Ulum Dukun Gresik dengan materi Waqaf dan Wasol di kelas 5. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada hari ini kita akan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Waqaf dan Wasol. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo maju. Nah, kenal. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waghfirli minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan kembali. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak Khalidin akan mengabsen satu persatu atas anak-anak kelas 5. Saya absen, nanti yang hadir angkat tangan ya. Atas nama Adinda, ya. Atas nama Alisa, ya. Atas nama Arta, Ataya, Aska, Bilbina, Dari, Elmira, Heli, Kaila, Naura, mana Naura? Yara. Raisa, Salwa, Ifada, Zidna. Yara. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semuanya masuk. Untuk supaya kita pembelajarannya kita nyaman, tolong dicek kebersihan di kelasnya masing-masing, lokernya dilihat apakah sudah bersih. Sudah ya? Nah, terus untuk kita supaya semangat untuk memulai belajar, kita
menyanyikan lagu Subhanul Waton supaya kita memiliki jiwa nasionalisme, memiliki jiwa yang cinta tanah air. Saudara siapa? Kaila atau Bilbina yang diwakili oleh Bilbina maju untuk memimpin lagu Subhanul Waton. Ayo. Semuanya berdiri. Ayo. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sini. Nah. Dah, sambil mengapalkan sendiri. Nah. Watonnya waton, waton minal iman, waton minal iman, inhatu alal waton, waton ya lal waton ya lal waton. Ika yaumatan hayyan kalimama kullu man ya'tika yaumatan hayyan Saka hati wahai tanah airku, cintamu adalah imanku. Jangan halangkan hatiku, bangkitlah yang satu. Hati wahai tanah airku, cintamu adalah imanku. Jangan halangkan hatiku, bangkitlah yang satu. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Indonesia negeri anta unwanul fahamah kullu mayyatika yawma qani'at al-imama kullu mayyatika yawma qani'at al-imama. Saka. Anak-anak duduk kembali dan sahabat ini kembali ke tempatnya masing-masing. Oke lah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang materi wakaf dan wasol. Sebelum Pak Khalidin menjelaskan terkait dengan wakaf dan wasol, ini ada video pembelajaran untuk bukunya segera untuk
dikeluarkan. Nah, baik buku panduannya, buku tulisnya dikeluarkan. Nanti Pak Kholidin akan memutarkan video terkait dengan pengertian wakaf dan wasol. Sudah siap? Nah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi tanda baca wakaf dan wasol pada Al-Quran. Tanda baca wakaf merupakan tanda baca yang menghentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Tanda baca wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf iftitari dan wakaf ikhtiar. Wakaf iftitari adalah menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa baik dan tidak bisa nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. Wakaf ikhtiar biasa juga disebut wakaf ijtihadiyah jika seorang membaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Standar tanda wakaf ada 13. 1. Mim, wakaf lazim. 2. Qaf, wakaf mutlak. 3. Jim, wakaf jaiz. 4. Za, wakaf mujawaz. 5. Shot, wakaf murokhas. 6. Qaf, wakaf mustahab. 7. Qaf, wakaf waktu ulang. 8. Shot lam, wakaf waktu ulang. 9. La, wakaf lawashot. 10. Kaf, wakaf kadzalik. 11. Qaf, wakaf hobi. 12. Titik 3, wakaf muanakoh. 13. Wakaf saka. Wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas, atau dengan kata lain menyambung ayat satu dengan ayat lainnya. Cara membaca wasol. Yang pertama, cara membacanya disambung dengan harakat akhir huruf pada ayat pertama, tetap dibaca apa adanya jika berharakat fathah, kasrah, atau dhamma. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara membaca yang kedua ditambah nun dengan harakat kasrah jika akhir kata ayat yang akan disambung berharakat fathah lain, kasrah lain maupun dhamma lain. Contohnya, Qul huwallahu ahad allahus samad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu sedikit video pembelajaran terkait dengan wakaf dan wasol. Nah. Wakaf tadi apa anak-anak? Artinya berhenti. Kalau wasol terus. Nah, di sini ada 13 tanda-tanda wakaf yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Nah, di antara ini pengertiannya. Nah, ini tanda-tanda wakaf untuk mim, to, jim, za, shod, qaf, qafa, qaf lam, shod lam, lam alif, terus kaf, qaf, titik 3 dan saktah. Itu tanda-tanda wakaf. Tapi pada materi pada pagi hari ini kita hanya membahas 5 saja. 5 tanda wakaf. Yang pertama adalah mim. Mim. Mim itu tadi apa? Wakaf lazim, berarti wajib berhenti.
wajib. Terus qaf lam lebih utama berhenti. Yang ketiga ada shad lam lebih utama lanjut. Kalau lam alif dilarang berhenti. Terus ada waqaf jim. Ini apa? Boleh berhenti atau lanjut. Itu materi pada pagi hari ini, kita membahas 5 tanda-tanda waqaf ini. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Setelah itu berbeda kalau dengan wasol. Kalau wasol itu namanya wasol itu terus, jadi dibaca tidak boleh berhenti. Wasol itu terus. Paham anak-anak? Paham. Masih semangat? Masih. Sekarang kita istirahat dulu. Kita mengadakan ice breaking dulu. Berdiri. Ice breaking dulu. Kalau Pak Guru mengatakan suara kambing, bunyinya bagaimana? Kalau suara kucing? Kalau suaranya singa? Gimana? Oh. Suara singa? Suara harimau? Suara bebek? Wek, singa apa? Suara kucing? Suara kambing? Suara singa? Suara ayam? Petak. Dah. Duduk kembali. Ini Pak Guru akan, setelah kita membahas terkait dengan waqaf dan wasol, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, nanti diisi. Setelah itu perwakilan dari satu kelompok nanti ada yang maju menyebut tanda-tanda waqaf apa saja. Nanti yang pertama mim itu apa, dijelaskan nanti ya. Sebelah sini. Pak. Apa? Masih kosong. Mana kosong? Wah. Dikerjakan 2 menit.
Udah ya? Sudah selesai? Sudah. Sudah nggih? Kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok yang pertama menjelaskan tentang wakaf adalah, wasol adalah. Ayo, maju. Ayo, kelompok yang pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah berhenti, sedangkan wasol adalah terus. Tanda wakaf nih, wajib berhenti. Tanda wakaf, tanda wasol dilarang berhenti. Tanda jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Tanda sholat lanjut lebih utama. Tanda pola berhenti lebih utama. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelompok 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tanda wakafnya apa? Jim. Jim artinya Boleh berhenti, boleh lanjut. Sudah. Alhamdulillah, materi pada hari ini kita menjelaskan tentang wakaf dan wasol. Pak Guru di sini untuk mempermudah kita, untuk memudahkan kita ketika menjumpai tanda-tanda wakaf. Pak Guru membuat rambu, rambu lalu lintas. Ini rambu tajwid. Ini apa? Qaf lam, artinya berhenti lebih utama. Kalau lam alif disilang, dilarang berhenti. Kalau di pinggir jalan itu S-nya diseret itu dilarang berhenti, dilarang stop. Kuning, jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika bertemu huruf jim di atas kecil, ini kita boleh membaca terus atau kita berhenti. Kalau napas kita kuat, kita boleh lanjut. Kalau napas kita tidak kuat, kita boleh berhenti, tidak perlu mengulang ayat sebelumnya. Short lam, lanjut lebih utama. Ini ketika jenengan bertemu dengan huruf ini di atasnya nggak boleh berhenti, tapi yang lebih utama itu lanjut.
Nah, ketika kita membaca Al-Quran yang tadi sudah disebutkan tadi, yang salah satu kelompok sudah maju tadi, nah ada tanda-tanda seperti itu, berarti ketika ada tanda wakaf seperti ini, oh lebih utamanya adalah lanjut. Kalau mim, merah ini, lampu merah, wajib berhenti. Ketika kita mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, ketika lampu merah, ini wajib berhenti. Begitu pula kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran ada tanda mim di atasnya ada mim, maka kita harus berhenti. Kalau tidak berhenti, itu akan merubah makna atau arti dari bacaan Al-Quran itu tadi. Begitu pula ketika kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh berhenti karena akan merubah yang namanya makna atau arti yang berada dalam Al-Quran. Ya, sudah paham? Ada yang tanya? Sudah paham semua? Nah, coba dipikir lagi. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum paham, didiskusikan lagi, ditanya dengan temannya. Kalau temannya tidak bisa, nanti tanya dengan Pak Guru. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Anak-anak silakan untuk mengemasi buku-bukunya untuk dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang tertukar dengan temannya. Sebelum kita doa, anak-anak harus memasukkan buku, alat tulis dan lain sebagainya ke tasnya masing-masing. Sudah? Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan wal asri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai awal sampai akhir di pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum membaca surat wal asri, kita membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا على نور المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahul Azim. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.